Aksi mogok pengemudi truk kargo di Korea Selatan masih berlanjut. Ribuan anggota Serikat Cargo Trucker Solidarity lakukan aksi mogok sejak 2 pekan lalu. Pemogokan pengemudi truk kargo Korea Selatan berlanjut pada hari Rabu meskipun ada perintah eksekutif untuk kembali bekerja. Puluhan pengemudi truk yang berserikat melakukan protes di luar gedung perkantoran Hyundai Oil Bank dan SK Energy, perusahaan minyak dan kilang utama negara itu, di tengah tekanan pemerintah terhadap para pekerja kargo. Ribuan anggota Serikat Cargo Trucker Solidarity telah melakukan aksi mogok sejak 2 pekan lalu. Dalam pembogokan nasional kedua mereka sejak Juni, mereka menyerukan kepada pemerintah untuk membuat sistem tarif angkutan minimum permanen yang akan berakhir pada akhir tahun 2022. Sementara tarif minimum saat ini diterapkan untuk pengiriman peti kemas dan semen. Para pengemudi truk yang mogok menyuruhkan manfaat untuk diperluas ke kargo lain, termasuk kapal tanker minyak dan kimia, pengangkut baja dan mobil, serta truk pengiriman paket. Pemirsa, sebuah perusahaan farmasi asal Korea Selatan menggelar program yang mengumpulkan mahasiswa-mahasiswa berbakat dengan ide-ide kreatif untuk mengangkat berbagai masalah kesehatan. Tahun ini program menyasar para penyandang disabilitas untuk membantu mereka berkomunikasi dengan tenaga medis terkait gejala penyakitnya. Perusahaan farmasi asal Korea Selatan, PT Daewon Pharmaceutical Company, menggelar acara penutupan program Daewon Social Impactor secara virtual Selasa lalu. Program ini mengumpulkan para mahasiswa berbakat dengan ide-ide kreatif untuk mengangkat berbagai masalah kesehatan. Selain pengumuman hasil, dalam acara penutupan ini, Daewon juga menyampaikan perkembangan dari program SAIPEN. SAIPEN adalah program yang mendidik penyandang disabilitas perkembangan untuk dapat mengekspresikan gejala penyakitnya, sehingga bisa mendapatkan layanan medis yang tepat. Untuk anak-anak yang disabilitas, ada beberapa anak yang sensitif untuk dipegang bahkan diperiksa ya. Jadi kalau mereka tidak bisa menyampaikan keluhan dengan benar, termasuk orang tuanya tidak bisa menjelaskan, kemudian dia tidak bisa diperiksa dengan kita kan data objektifnya tidak ada ya. Jadi masalah utama terutama yang sakit itu di bagian apa kita karena tidak bisa temukan ya. Dan itu terapi dan strategi khusus diperlukan untuk memicu perkembangan keterampilan komunikasi para penyandang disabilitas. Salah satunya dengan bantuan komunikasi alternatif. SAIPEN is a slogan that encourages people with developmental disabilities to express their pain instead of enduring it. Due to their difficulties explaining their symptoms in words, the argumentative and alternative communication book provide a resourceful method for the individuals to express their own pain in order to receive appropriate medical service. Program SAIPEN sudah diluncurkan PT Daewon di Korea sejak tahun 2019 dan dikembangkan di Indonesia mulai Mei 2022. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi, Aulia Syah Ramadan, iNews melaporkan. Pemirsa, tentara Ukraina di garis depan Bakhmut bergulat dengan serangan hawa dingin. Suhu akan turun jauh di bawah titik beku pada bulan Januari dan Februari. Tentara Ukraina di garis depan Bakhmut bergulat dengan hawa dingin serta pemboman terus-menerus dari Rusia saat musim dingin tiba. Pasukan terpaksa mencarikan es untuk membuat teh setelah air di dalam botol plastik mereka membeku. Mereka bertekad untuk terus berjuang bahkan ketika suhu turun jauh di bawah titik beku pada Januari dan Februari. Мусимо захищати землю свою. Важко, то важко, але потрібно. Setelah pasukan Ukraina menguasai kota Kherson yang diduduki Rusia pada bulan November, tidak ada pihak yang membuat kemajuan yang signifikan. Tetapi para pejabat Ukraina telah mengindikasikan bahwa negara itu berencana untuk melakukan serangan balasan selama musim dingin ketika tanah beku kondusif untuk memindahkan alat berat. Dalam beberapa pekan terakhir, salah satu area fokus militer Rusia adalah menekan serangan di kota Bakhmut di wilayah Donetsk. Pasukan Ukraina yang ditempatkan di sana telah menggali parit sebagai bagian dari upaya mempertahankannya.
Presiden Peru bubarkan Kongres dan serukan pemilihan legislatif baru. Selain itu, Presiden Pedro Castillo juga memerintahkan jam malam mulai Rabu malam. Presiden Peru Pedro Castillo membubarkan Kongres negara itu pada hari Rabu dan menyerukan pemilihan legislatif baru, mengalahkan anggota parlemen saat mereka bersiap untuk memperdebatkan upaya ketiga untuk mencopotnya dari jabatan. Saat para pendukung berunjuk rasa di jalan-jalan ibu kota, Lima, Castillo juga memasang pemerintahan darurat baru dan meminta anggota parlemen putaran berikutnya untuk mengembangkan konstitusi baru bagi negara Andean. Castillo memerintahkan jam malam mulai Rabu malam, sementara pada saat yang sama mengumumkan dia akan membuat perubahan dalam kepemimpinan kehakiman, polisi, dan Mahkamah Konstitusi. Castillo mengambil tindakan berjam-jam sebelum lawannya di Kongres bergerak menuju pemungutan suara ketiga untuk mencopotnya dari jabatan, mengklaim dia telah menunjukkan ketidakmampuan moral permanen untuk memimpin negara. Tidak jelas apakah mereka memiliki 87 suara di antara 130 anggota parlemen yang diperlukan untuk mencopotnya. Jaksa Federal sedang menyelidiki 6 kasus terhadap Castillo, sebagian besar karena dugaan korupsi. Berdasarkan teori bahwa ia telah menggunakan kekuasaannya untuk mendapatkan keuntungan dari pekerjaan umum.